menegakkan etika ya, di lingkungan DPR dan anggota-anggota DPR. Menarik, kita harus berbicara masalah. Ya. Tapi itu bukan Komisi 1 ya, badan. Oh enggak, itu badan tersendiri, alat kelengkapan sendiri. Ya. Baik, saya mau masuk ke dalam hal pertahanan. Pertahanan, siapa yang menyerang Indonesia? Ya. Saya bisa mengerti kalau Amerika itu mempunyai Departemen Pertahanan dan Angkatan Perang karena dia tuh ingin menguasai dunia, masuk ke Irak, masuk ke Iran, masuk kemana-mana. Indonesia kan nggak mau kemana-mana ya, jadi pertama. Kemudian ada tidak orang yang mau nyerang Indonesia? Ditanya seperti itu, saya ingin mengatakan kalau sampai sekarang ini Indonesia tidak mempunyai pemikiran atau threat perception gitu, dari Indonesia bahwa kita mempunyai ancaman dari luar negeri atau kita terancam secara fisik dari luar negeri. Itu satu. Tetapi kalau pertahanan atau Departemen Pertahanan dari segi pemerintah itu fungsinya pada dasarnya fungsinya adalah melindungi negara dari katakanlah ancaman dari luar maupun menjaga keutuhan dan integritas wilayah dari negara Indonesia Republik Indonesia yang berdaulat. Oleh karena itulah fungsi TNI adalah menjaga, itulah fungsi utama dari TNI sebagai alat negara yang berfungsi di bidang pertahanan adalah menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kalau dalam soal ini, dalam masa sekarang ini, terutama pada 2-3 dekade sekarang terakhir ini, kita melihat bahwa ancaman dari luar, external threat itu bukan saja dari ancaman secara konvensional. Sekarang juga kita mengenal umpamanya ada ancaman-ancaman yang non konvensional. Umpamanya saja seperti illegal logging, illegal fishing, illegal mining, itu sudah merupakan satu potensi ancaman terhadap keutuhan dan integritas wilayah negara kita. Demikian juga umpamanya ancaman dari segi hal-hal yang menyangkut dengan dunia maya, kriminalitas dunia maya itu, cybercrime, itu juga bisa mengarah kepada ancaman kepada masyarakat. Demikian juga umpamanya dengan orang mengenal sekarang ada perang biologi, itu biowar, itu juga merupakan salah satu bentuk yang ancaman-ancaman yang non tradisional, non konvensional, termasuk umpamanya transnational crime, gitu, kejahatan-kejahatan besar, kejahatan-kejahatan lintas negara, baik kejahatan kerah putih maupun kejahatan-kejahatan terorisme, gitu, dan dalam bentuk yang lain. Kalau kita melihat anggaran dari TNI, anggaran paling besar kita untuk apa? Untuk angkatan yang mana? Untuk TNI itu secara keseluruhan aja ya saya kemukakan sekarang ini. Untuk anggaran tahun 2007 ini, Departemen Pertahanan dan TNI itu kira-kira 31 triliun lebih. Ya, 31 triliun, kira-kira 31 triliun untuk Departemen Pertahanan dan TNI. Dan lebih dari setengah diperuntukkan untuk gaji karyawan, gaji TNI, anggota TNI, dan ada yang karyawan non TNI, karyawan PNS di lingkungan Departemen Pertahanan dan setengahnya? TNI. Lebih dari setengah. Apa nggak terlalu banyak? Ya karena ya itu kenyataannya harus membayar, karena kita memang tidak mempunyai kemampuan negara untuk dapat meningkatkan ya pembelanjaan di bidang yang lain. Tadi kalau lebih dari setengah itu untuk gaji, yang setengah itu terbagi kepada asrama-asrama, kepada markas-markas batalion, kemudian terbagi kepada latihan-latihan, ya, training, pendidikan. Kemudian sebagian lagi diantaranya adalah pembelanjaan alutsista atau alat utama sistem persenjataan. Baik, Pak Tio, sangat sedikit porsi. Betul. Jadi sekarang seperti kita lihat kan ini technological war tadi.
di mana technological war kan sekarang sudah lebih sedikit memakai orang. Nah, kalau umpamanya Pak Teo, dan ini saya menyampaikan karena saya ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, Bung Teo. Kalau orang mengatakan yang utama kalau memang kita harus mempertahankan negara kita memang dari illegal logging, legal fishery dan sebagainya. Apakah tidak sebaiknya, mohon maaf nih, kita bukan ahli tapi kita bertanya sebagai masyarakat, apakah tidak sebaiknya angkatan laut kita diutamakan? Karena dia, contoh aja, Selat Malaka. Jadi dikurangi angkatan yang lain, dikurangi total daripada pegawai atau karyawan ataupun anggota TNI, tapi dibeli peralatan yang lebih canggih, satelit atau kapal-kapal perang untuk ditaruh di Selat Malaka, sehingga tidak tergantung kita terhadap Malaysia maupun Singapura yang negara kecil pakai alat-alat mereka, atau Amerika, ataupun juga untuk menjaga kelautan kita daripada perikanan-perikanan yang illegal fishing dan itu. Sehingga apa yang terjadi adalah betul-betul kita melihat, karena kalau kita lihat angkatan darat jumlahnya jauh lebih banyak dari angkatan yang lain. Pertanyaannya adalah Pak Teo, dengan adanya teknologi-teknologi baru, apakah tidak untuk itu justru angkatan laut ataupun angkatan udara yang dengan pesawat yang bisa melakukan patroli-patroli tertentu yang harus ditingkatkan justru dan mengurangi jumlah anggota TNI. Ya, kalau maaf ya, saya bukan ahli tapi betul, tapi itu pertanyaan yang sangat tepat itu. Karena memang sekarang ini yang sudah diutamakan, diprioritaskan dalam hal pengadaan peralatan termasuk senjata itu adalah TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Lebih sedikit pembelanjaan untuk alutsista ini, termasuk perlengkapan, untuk Angkatan Darat lebih sedikit dibandingkan dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Kalau dari segi personil, militer, itu memang Angkatan Darat lebih besar dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Ya, kira-kira seluruh TNI, prajurit TNI itu kira-kira jumlahnya 300.000 yang kita miliki, dan TNI Angkatan Darat kira-kira 200.000 diantaranya, dan Angkatan Laut kira-kira 60.000, dan Angkatan Udara kira-kira 40.000, sekitar situ. Ya. Jadi lihat jelas di situ bahwa kenapa TNI Angkatan Darat yang lebih banyak personilnya, karena ya wilayah darat kita yang sangat luas, satu. Kemudian doktrin kita juga dalam saya interupsi, kalau daratnya itu luas, kalau Angkatan Lautnya kuat kan nggak bisa masuk dia. Jadi daratnya bisa dikurangin gitu kalau Angkatan Lautnya kuat. Tapi kalau Angkatan Lautnya nggak kuat ya masuk ke daerah kita ya. Perlu